Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan Asyara Putri Milandra dengan NIM 15036210004 dari Prodi Pendidikan Teknik Bangunan. Di sini saya akan mempresentasikan hasil ujian tengah semester 116 pada mata kuliah Wawasan Pendidikan dengan dosen pengampu Dr. Rian Arthur, SPD MPD. Pada pembahasannya, yaitu sebelumnya pendidikan karakter itu adalah suatu bentuk pendidikan yang memiliki nilai-nilai yang bersumber dari bangsa kita sendiri, yang dimana pendidikan karakter ini membina kepribadian para generasi muda seperti olah hati, olah rasa, dan olah karsa. Nah, selain pendidikan karakter, ada hal yang mengenai pembentukan karakter, yang dimana kita dapat mempelajari bagaimana caranya mengambil suatu keputusan dengan baik dan bijaksana, lalu kita dapat implementasikannya ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, menurut saya ini pembentukan karakter ini sangat penting diterapkan dalam sebuah lembaga pendidikan, karena agar para peserta didik dapat menetralisir suatu emosionalnya yang ia miliki, dan para peserta didik juga mempunyai jati diri. Apalagi pada para peserta didik remaja yang dimana masa-masa transisi emosionalnya sedang terbentuk dan masa-masa labilnya sedang terjadi pada mereka. Nah, dalam pembentukan karakter pada peserta didik ini, bukan hanya guru atau pendidik saja yang berperan penting dalam hal pembentukan karakternya, namun peran orang tua, keluarga, ataupun diri sendiri pun menjadi suatu hal yang penting dalam pembentukan karakter pada peserta didik. Nah, pada pembentukan karakter peserta didik ini memiliki 3 tahapan yang harus kita lakukan, yaitu pengetahuan, pelaksanaan, dan pembiasaan. Maka hal ini menjadi tanggung jawab bagi lembaga pendidikan formal setelah pendidikan informalnya di lingkup sekitar. Dalam Quran, surat Al-Syam menjelaskan jika ada 2 kemungkinan jalan bagi manusia, yaitu menjadi makhluk yang beriman dan menjadi makhluk yang durhaka kepada Tuhannya. Dan menurut ayat ini juga menjelaskan bahwa dalam menjalankan perintah dan larangannya tidak tertutup kemungkinan manusia menjadi hamba yang lebih baik ataupun menjadi hamba yang lebih buruk. Jadi, pembentukan karakter ini memiliki makna sebagai integritas yang bersumber dari pengetahuan tentang kebaikan dan memiliki perilaku yang baik dan dapat dibuktikan dalam kehidupan kenyataan. Nah, jadi agar terciptanya pembentukan karakter yang baik, maka kita harus memulai dengan membenahi sistem pembelajaran yang ada di lembaga pendidikan agar peserta didik tidak hanya memiliki tujuan untuk meningkatkan nilai angka, tidak meningkatkan angka pada penilaiannya saja, namun juga meningkatkan pola pikir yang kritis terhadap lingkungan sekitarnya. Lalu, para peserta didik juga dapat merancang dan mengelola pembelajaran secara eksplisit dan komprehensif pada berlangsungnya proses pembelajaran. Selain pada peserta didiknya, lembaga pendidikan juga harus membenahi pada sistem pendidiknya, yaitu guru ataupun dosen, agar para pendidik ini tidak hanya memberikan tugas-tugas saja kepada para peserta didiknya, namun juga mengetahui apakah peserta didiknya ini sudah benar-benar memahami isi materi yang pembelajaran tersebut, atau peserta didiknya ini hanya mengerjakannya saja tanpa mengetahui maksud dan tujuan dari materi tersebut. Bahkan lebih buruknya, para peserta didik ini hanya tinggal menyalin ataupun tinggal mencontek pekerjaan teman-temannya saja. Nah, makanya hal ini sangat harus diperhatikan dalam lembaga pendidikan agar peserta didik ini tidak memiliki jiwa plagiat ataupun jiwa curang dalam pembentukan karakternya. Maka dari itu, pentingnya pendidikan diterapkan pada peserta didik di lingkup sekolah ataupun instansi pendidikan lainnya, supaya lembaga pendidikan ini terus dapat melahirkan para peserta didik yang unggul dan juga dapat terus melahirkan generasi muda yang cerdas dan berkualitas di masa peradaban ini ataupun peradaban selanjutnya. Dan pada faktor pendidikan politik yang dilaksanakan melalui pendidikan formal dengan pembelajaran langsung mengenai politik, lalu pada pendidikan non-formalnya yang dilakukan pada setiap peserta didik dalam memahami sistem dan proses
terjadinya politik yang terjadi di sekitar lingkungannya. Lalu selain itu peserta didik juga diajarkan bahwa pendidikan politik ini adalah salah satu fungsi infrastruktur dan suprastruktur yang meningkatkan suatu pemahaman peserta didik mengenai politik di bangsa ini, dan biasanya juga pendidikan politik ini diterapkan dalam pembelajaran di materi kewarganegaraan. Nah, selain pada pendidikan politik, para peserta didik pun diajarkan pada pendidikan sosial untuk mengetahui perkembangannya yang terjadi di lingkup sekitarnya dan apalagi pada penerapan lembaga pendidikan sekarang. Karena kita sedang berada di era 4.0 yang dimana kehidupan sosial tidak hanya di dunia nyata, tetapi juga ada di dunia maya seperti media massa. Nah, pada pendidikan ini media sosial sangatlah berpengaruh penting dalam proses pembelajaran. Misalkan pada penerapan media Zoom ataupun Google Meeting dan pada Google Classroom. Karena lembaga pendidikan ini sedang terkendala untuk melakukan pembelajaran tatap muka yang dilakukan secara langsung di sekolah karena akibat adanya virus COVID-19. Maka dari itu, semenjak tahun 2020 hingga sekarang, proses pembelajaran dialihkan ke media internet ataupun media sosial. Namun, pada media sosial ini mempunyai keuntungan untuk peserta didiknya ataupun pendidik. Selain dapat digunakan dalam pembelajaran, media sosial ini juga dapat meningkatkan perekonomian untuk peserta didik dan pendidiknya dengan mengembangkan minat dan bakatnya seperti menjadi tutor pembelajaran, lalu membuat channel YouTube yang membahas tentang informasi-informasi pendidikan ataupun membahas tentang materi pembelajaran, lalu juga bisa membuat kerajinan tangan yang akan dijual di media sosial seperti Instagram ataupun online shop lainnya. Nah, terus karena lembaga pendidikan ini juga dan karena lembaga pendidikan juga sekarang pun tidak hanya menuntut peserta didiknya meningkatkan nilai akademisnya, namun juga menuntut untuk kreativitas dan inovasi yang dimiliki oleh peserta didik agar keseimbangan dalam otak peserta didik berfungsi. Nah, oleh karena itu, hal ini juga termasuk hal yang penting pada dunia pendidikan, dan hal ini juga dapat membantu sistem kurikulum yang menerapkan sistem 4C, yaitu critical thinking, communication, collaboration, dan creativity and innovation. Lalu pada pendidikan dengan proses kebudayaan yang dapat mengantarkan para peserta didik menjadi insan yang berbudaya dan memiliki adab. Karena pendidikan kebudayaan ini mempengaruhi kualitas sumber daya manusia yang dilahirkan pada lembaga pendidikan di bangsa ini. Karena peserta didik akan mempelajari pengembangan nilai-nilai norma dan moral dalam diri individunya, dan hal ini juga adalah salah satu proses yang merupakan bagian dari integral dari kebudayaan bangsa kita. Nah, pada proses pembelajaran ini biasanya peserta didik itu ditekankan oleh pendidik untuk menekankan aspek suatu pengetahuan dan pemahaman yang akan meningkatkan keaktifan yang positif dan lebih berpikir secara kritis pada peserta didiknya. Selain itu, pendidik juga membebaskan peserta didiknya untuk berargumen yang sesuai dengan pokok pembahasan diskusi dengan metode problem-based learning. Lalu, pada hasil penelitian aktivitas peserta didik dalam pembelajaran dan keterampilan peserta didik dalam berpikir krisis ini dapat ditingkatkan dengan pembelajaran pada penerapan cara penyelesaian suatu masalah dengan metode studi kasus. Nah, agar pendidik pun juga tahu seberapa besar kualitas para peserta didiknya ini dalam memecahkan suatu masalah, atau pendidiknya ini juga menjadi tahu seberapa besar peserta didiknya ini berpikir secara krisis. Lalu, pendidikan yang berkualitas tidak lepas dengan adanya pemikiran dari ahli pendidikan. Tapi, kayak misalkan pada pemikiran Ki Hajar Dewantara, pada konsep pemikiran pendidikan itu jiwa kemerdekaan, yang dimana konsep ini menerangkan kalau pendidikan yang berkualitas yaitu dengan mempunyai pemikiran yang positif, terus perasaan yang mulia, dan keindahan. Lalu para peserta didiknya juga harus mempunyai kemauan
yang mulia yang dapat dimasukkan ke dalam proses pembelajaran di lingkungan sekolah. Hal ini pun menjadi salah satu menjadi ciri khas dari pemuda bangsa ini. Lalu selanjutnya pada pemikiran John Dewey dengan konsep pendidikan yang berlandaskan pada progresivisme bahwa pendidikan yang berkualitas yaitu dengan pembelajaran yang harus menitik beratkan pada praktek dan trial and error. Karena setiap individu peserta didik ini tidak hanya mempunyai kemampuan dalam penghafalan terhadap pembelajaran teori, namun beberapa individu peserta didik bisa memahami suatu materi itu dengan praktek secara langsung. Jadi pada pemikiran ini, peserta didik juga dituntut aktif dan mempunyai minat belajar, lalu mempunyai sifat eksplor ataupun sifat rasa ingin tahu. Nah, dari pernyataan di atas, jadinya kita dapat tahu nih, pada pendidikan yang berkualitas itu membutuhkan peserta didik yang memiliki karakter yang baik dan mempunyai pemikiran yang kritis serta pengambilan keputusan yang bijaksana dan pembelajaran yang berkualitas dan pelajar yang berkualitas adalah individu yang bisa memanfaatkan suatu peluang atau kesempatan yang dihasilkan dari kemampuan minat bakatnya individu sendiri. Nah, dan pendidikan yang baik pun juga tidak terpaku pada angka penilaian saja, namun juga pada pola pikir dari para peserta didiknya. Itulah hasil dari ujian tengah semester 116 saya pada mata kuliah wawasan pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.